Apakah kamu termasuk adalah orang yang tidak tegas di dalam mengambil sebuah keputusan? Tonton video ini. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Bambang Haryono Tanuwijaya. Tentunya di channel kesayangan kamu itu adalah Jalan Kecil. Tema kali ini kita akan membahas suatu pembicaraan atau topik yang sangat menarik, yaitu adalah berani katakan tidak. Teman-teman, aku ini hanya ingin mengulas ya. Waktu aku SMA dulu di Sidoarjo, ya. Dulu itu aku mendapatkan suatu pelajaran, yaitu adalah bimbingan konseling. Dan di dalam bimbingan konseling itu diajarkan tentang suatu tema yang sangat menarik, yaitu adalah sikap asertif. Sikap asertif itu apa? Sikap asertif itu adalah suatu sikap di mana kita berani menentukan suatu pilihan atau menentukan sikap terhadap suatu kondisi. Dan lebih dari itu adalah kita berani mengatakan tidak kalau misalnya kita tidak mau, tidak kalau misalnya kita tidak suka, seperti itu. Dan kita tidak ragu-ragu terhadap hal itu. Inti sikap asertif itu adalah kita berani menentukan sikap. Yuk teman-teman, penasaran dengan tema ini? Yuk kita bahas lagi mengenai tema ini. Oke? Pertanyaannya kemudian adalah gini, bagaimana sih caranya agar aku itu bisa bersikap asertif dan berani mengatakan tidak kalau memang enggak, tanpa malu-malu, tanpa sungkan, tanpa ragu-ragu, dan lain sebagainya. Yuk kita bahas. Yang pertama, yaitu adalah poin A. Jangan kalau misalnya kita nggak suka terhadap orang lain, ya, kita itu menggunjingkan mereka di belakang. Banyak dari kita nggak sebut nama atau nggak sebut merek ya di dalam hal ini. Banyak dari kita kalau misalnya kita nggak suka terhadap orang lain nih, kita itu beraninya di belakang. Seperti itu. Cemen dong. Ya, kalau misalnya memang kita nggak suka terhadap orang itu, dan memang kita nggak, istilahnya memang sudah kita nggak tahan, ya kita ada baiknya kita berbicara dengan dia empat mata tanpa harus ketahui yang lain. Sampaikan apa yang kamu suka, apa yang kamu yang nggak suka, dan alasannya itu seperti apa tanpa bersikap menghakimi. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Contohnya di dalam hal ini kita ambil kasus, yaitu adalah teman kita, bau badan atau BB. Ya, kita ajaklah dia bertemu. Seperti itu, kita berbicara empat mata antara aku misalnya dengan si dia, seperti itu. Ya, pertama-pertama kita jangan langsung membicarakan bahwa kamu bau badan, seperti itu, bukan. Tetapi ya kita berbicara tentang apa hal yang dia suka, yang kita suka. Lalu sebagai koreksi persaudaraan, pada akhir dari cerita itu kita mengatakan, maaf ya sebelumnya, ada lebih baik loh kalau misalnya kamu memakai misalnya deodoran ini, atau kamu memberi dia suatu hadiah deodoran, atau bagaimana agar kamu lebih baik lagi, kamu lebih oke lagi ke depannya. Sekali lagi, aku bukan untuk menghakimi kamu atau mempermalukan kamu, tapi karena aku adalah saudara kamu, maka aku memberikan suatu koreksi yang bersifat persaudaraan tanpa bersifat menghakimi ke kamu. Dan ini loh untuk kebaikan kamu, dan aku sebagai saudara kamu memberikan ini sebagai kontribusi ke istilahnya persaudaraan kita, seperti itu, tanpa bersikap menghakimi ya dalam hal ini. Jadi jangan tersinggung ya, kita pokoknya contohnya adalah seperti itu. Tetapi ada lagi nanti kalau misalnya kamu mau pakai contoh-contoh yang lain, yang penting satu kuncinya adalah jangan menyinggung perasaan orang, seperti itu. Kita sampaikan secara tegas-tegasan tanpa menyinggung perasaan orang. Seperti itu, maksudnya seperti itu. Poin yang berikutnya adalah poin B. Kalau misalnya kamu emosi, jangan meledak-ledak di dalam suatu emosi kamu. Kalau kamu emosi, mendingan kamu menarik diri dari situasi dan kondisi itu, dan kamu ambil posisi hirup napas yang panjang dan keluarkan. Hirup napas yang panjang dan keluarkan sampai kamu tenang, baru kamu kembali kepada kondisi tersebut. Seperti itu. Jadi jangan kamu meledak-ledak menyampaikan sesuatunya. Kamu sampaikan semuanya itu dengan rasa yang baik, dengan rasa yang tenang. Yang poin berikutnya adalah poin C. Di mana poin C itu adalah kamu atur bahasa tubuh kamu, bahwa kamu tidak main-main, kamu tidak sedang main-main atau meledek dia, seperti itu. Ada suatu sikon atau kasus di mana kamu harus benar-benar mengatakan tidak ya tidak, seperti itu. Dan kamu harus mengatakan benar-benar tegas, ya enggak, seperti itu. Dan kamu harus menunjukkan juga dengan body language kamu bahwa kamu tidak sedang main-main terhadap apa yang menjadi pembicaraan kamu saat itu. Maksudnya seperti itu. Poin D, tentukan sikap kamu berikutnya. Kamu itu mau kemana, ke arah mana? Kamu harus punya istilahnya
visi dan misi hidup kamu harus jelas untuk diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu itu terombang-ambing di dalam suatu suatu kondisi di mana kamu dipengaruhi orang lain dan kamu tidak mempunyai pendirian sama sekali. Nah, itu fungsi daripada sikap asertif, yaitu adalah bagaimana kamu itu, istilahnya kita semua ya di dalam hal ini, mempunyai visi dan misi ke depan itu seperti apa. Untuk tahu visi dan misi kita itu seperti apa ya, kita harus bertanya kembali kepada diri kita sendiri. Seperti itu, kita mau kemana dan arah kita bagaimana dan kemauan kita bagaimana. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Maksudnya seperti itu. Poin yang berikutnya adalah poin E, ya, yaitu adalah membangun harga diri. Harga diri itu terbangun kalau misalnya kita itu ya tahu kebutuhan kita, keinginan kita itu seperti apa, dan kebutuhan dan keinginan orang lain itu seperti apa, dan kita padukan bersama-sama. Di situ kita dapat membangun harga diri kita sendiri. Kita itu seperti apa dan bagaimana. Seperti itu, jadi itu tahu kita itu maunya apa. Dan mereka dengan jelas juga mengetahui bahwa kita itu seperti apa. Gitu loh. Jadi mereka juga pasti akan mengatur diri mereka terhadap berjaga sikap terhadap kita. Maksudnya seperti itu. Poin yang berikutnya adalah poin F. Poin F ini berbunyi adalah berani katakan tidak. Nah, ini adalah tema kita sebenarnya. Tema kita yang kita bicarakan ada di sini. Nah, berani berkata tidak itu dalam arti begini. Kita itu kadang-kadang kan sungkan. Kalau misalnya dia itu adalah teman kita, kerabat kita, saudara kita, kolega kita, kita sungkan mengatakan tidak seperti itu. Nah, itu menjadi masalahnya di situ. Padahal kita sendiri pun misalnya pada suatu ketika kita benar-benar butuh sesuatu yang kita punya, dan kita harus terpaksa meminjamkan kepada mereka karena kita tidak berani mengatakan tidak. Misalnya kasusnya seperti itu tuh. Ya, yang rugi siapa? Ya, yang rugi adalah kita sendiri. Ya, kalau misalnya memang kita tidak suka atau tidak membolehkan atau tidak mau, ya katakanlah tidak. Tidak dengan cara yang baik. Dalam arti kita mengatakan tidak dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang tegas. Kalau itu memang harus benar-benar diperlukan seperti itu. Tapi intinya adalah kita menyatakan tidak seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi aku ada suatu cerita nih. Aku mau menyambung hal ini dengan satu cerita pengalaman pribadi aku sendiri ya, tentang kalau misalnya dulu itu waktu aku kuliah ya, zaman dulu itu aku tidak berani mengatakan tidak seperti itu. Akhir-akhirnya aku nurut sama teman aku dengan harapan kalau misalnya aku nurut itu, temanku nanti suatu ketika akan melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan. Pada kenyataannya tidak selalu begitu loh teman-teman. Pada saat itu menolak mereka meminjam uang ke aku, seperti itu ceritanya. Nah, aku memang pada saat itu uang itu pas-pasan ya di dalam hal itu. Nah, karena aku tidak enak pada saat itu, aku meminjamkan uang, dan aku sendiri pun ya jujur ya, aku merasa aku membutuhkan uang itu. Dan singkat ceritanya, aku memberikan uang itu. Nah, di dalam hal ini karena aku membutuhkan, ya aku sendiri yang menderita. Seperti itu. Karena perasaan aku yang gak enakan, dan karena aku juga punya kebutuhan akan uang itu, akhir-akhirnya aku meminjamkan. Seperti itu. Nah, di kemudian hari ketika aku sendiri pun ingin meminjam dia uang atau temanku uang, dia mengatakan dengan enteng, mengatakan, waduh maaf gak ada ya, seperti itu. Jadi begini loh teman-teman, aku mengatakan kepada kamu, entah ada atau nggak ada, aku juga nggak tahu bagaimana alasannya sebenarnya di dalam hal ini. Namun yang jelas ya hasilnya adalah enggak. Padahal kita menginginkan ada suatu sikap balas budi lah istilahnya seperti itu. Kalau misalnya aku meminjamkan pada saat kamu membutuhkan, diharapkan waktu aku membutuhkan kamu meminjamkan, seperti itu. Pada kenyataannya enggak kok, seperti itu. Nah, di dalam hal ini, kalau memang kamu nggak ingin meminjamkan atau kamu punya kebutuhan yang lain, ya kamu harus mengatakan tidak. Karena apa? Di dalam hal ini, kalau kamu butuh kepada mereka, pun mereka juga bisa membantu ataupun tidak, seperti itu. Kalau misalnya nggak bisa membantu, karena dalam arti tidak mau meminjamkan, seperti itu. Namanya orang kan kita kan nggak tahu ya, isi hatinya itu seperti apa. Jadi kamu nggak kecewa gitu loh. Jangan mengharapkan suatu
sesuatu yang bersifat balas budi gitu loh. Ya kalau iya, kalau enggak, nah seperti itu maksudnya. Oke teman-teman, demikian aja ya video dari saya. Semoga membuka wawasan kita. Jangan lupa untuk komen di bawah, klik tombol like and share.